Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Rantiara Anwar dengan NIM 444524071 dari kelompok 4, kelas 1B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dari brand Create.Packages. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai bisnis yang akan saya buat, saya ingin menjelaskan definisi dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen atau sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, menganalisis, dan merancang suatu ide serta konsep bisnis ke dalam bentuk visual. Bisnis model kanvas yang ingin saya wujudkan yaitu bisnis Create.Packages, yang dimana bisnis ini berjalan dalam sektor jasa sebagai jasa pengemasan. Mengapa saya memilih bisnis dalam sektor jasa pengemasan? Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, kemasan pada produk dibuat bukan hanya sekedar pembungkus, namun dibuat menjadi penarik perhatian dan pembeda produk lain dari keunikan yang ada pada kemasan tersebut. Dengan demikian, suatu bisnis ini dilakukan untuk pemecahan solusi dalam menciptakan pengemasan yang kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan perlindungan produk yang aman. Kemudian, apa alasan saya memilih nama brand ini? Untuk nama brand Create.Packages yang digunakan dalam bisnis ini, saya mencantumkan kata create yang artinya menciptakan atau membuat, kemudian ada kata package yang artinya paket atau sebuah kemasan, lalu ditambah dengan Z double merupakan inisial dari nama saya sendiri yang biasa saya gunakan, lalu penggabungan dari kata package dan huruf Z double menjadi packages dibuat untuk memudahkan dalam membaca brand yang artinya beragam paket atau kemasan. Untuk arti keseluruhan nama brand ini yaitu suatu bisnis sektor jasa yang menciptakan berbagai kemasan untuk suatu produk dengan sifat unik, menarik, dan aman. Berikut merupakan desain logo brand yang akan digunakan untuk penggunaan akun marketing. Lalu di sini ada bisnis model kanvas dari Create.Packages. Terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, customer segments. Customer segments merupakan sekelompok orang ataupun individu yang dilayani oleh bisnis. Di sini mencakup ada UMKM, toko online, perusahaan kosmetik, dan perusahaan aksesoris. Yang kedua ada value propositions, merupakan nilai yang ditawarkan pada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini mencakup suatu kustomisasi, kualitas, kecepatan, efisiensi biaya, keberlanjutan, keahlian, dan layanan pelanggan. Lalu, untuk yang ketiga, channels. Channels merupakan saluran yang digunakan untuk menjangkau pelanggan serta menyampaikan nilai yang ditawarkan. Channels di sini mencakup website, media sosial, dan email marketing. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationships merupakan jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Di sini, customer relationship yang dibangun yaitu menyesuaikan layanan kebutuhan spesifik tiap pelanggan, memberi reward, menanggapi dengan cepat, dan memberi sampel gratis. Kemudian yang kelima ada revenue streams. Revenue streams merupakan cara-cara bisnis menghasilkan pendapatan. Di sini, pendapatan bersumber dari jenis kemasan, distributor, layanan tambahan, reseller, dan end user. Lalu yang keenam ada key resources. Key resources merupakan sumber daya utama yang diperlukan bisnis. Key resources di sini meliputi peralatan dan mesin, gudang, alat transportasi, modal utama, teknologi, karyawan, dan merek. Lalu yang ketujuh ada key activities. Key activities merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan, yaitu konsultasi dari perencanaan, desain kemasan, produksi kemasan, pengujian kualitas, pengisian produk, dan penyimpanan serta distribusi.
Yang kedelapan ada key partners. Key partners merupakan kemitraan strategis yang diperlukan bisnis. Key partners di sini terdiri dari supplier bahan baku, perusahaan cetak, perusahaan produksi, kemasan, dan perusahaan logistik, serta perusahaan teknologi. Lalu yang kesembilan ada cost structure. Cost structure merupakan biaya yang dikeluarkan, mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya transportasi. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT sangat penting dalam dunia bisnis karena memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi suatu perusahaan. Analisis SWOT terdiri dari yang pertama strength atau kekuatan. Jasa pengemasan ini mempunyai kekuatan diantaranya keahlian yang dimiliki tim dalam desain, produksi, dan finishing. Kualitas bahan baku dan hasil akhir mempunyai kualitas yang baik. Fleksibilitas yang mampu memenuhi pesanan dengan waktu singkat. Dan kustomisasi yang mampu membuat desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada weakness. Weakness di sini yaitu mencakup terbatasnya kapasitas produksi, penggunaan teknologi, tenaga kerja, atau sumber daya manusia. Lalu, biaya produksi yang tinggi juga merupakan suatu kelemahan yang dimiliki oleh jasa pengemasan ini. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan e-commerce ini meningkatnya permintaan kemasan untuk produk online menjadi peluang suatu jasa pengemasan ini. Permintaan akan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan munculnya tren baru untuk desain kemasan dapat dimanfaatkan sebagai peluang dari jasa pengemasan. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Threats atau ancaman ini yaitu persaingan yang ketat, kenaikan harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, dan munculnya teknologi baru. Terakhir ada strategi. Strategi yang dilakukan diantaranya yang pertama, fokus pada kemasan produk organik. Yang kedua, kustomisasi dengan produksi massal. Dan yang ketiga, inovasi kemasan dengan menciptakan kemasan bersifat ramah lingkungan, fungsional, dan menarik. Yang keempat, melakukan pengujian kemasan agar tidak terjadi kesalahan produksi. Dan yang kelima, memanfaatkan platform digital dan ikut serta dalam pameran atau event untuk menjangkau target pasar yang luas. Yang keenam, merekrut karyawan dan memberi pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan produksi. Yang ketujuh, ada menganalisis keuangan secara berkala untuk kinerja bisnis yang lebih baik dengan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.